Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas tentang intervilan routing. Apa itu intervilan routing? Intervilan routing merupakan proses memforward lalu lintas dari satu jaringan VLAN ke VLAN lain. Atau dengan kata lain, menghubungkan host-host yang berada pada VLAN yang berbeda. Langkah-langkah untuk melakukan intervilan routing yaitu 1. Kita buat dulu skemanya. Skemanya seperti berikut. Pertama, kita membutuhkan 3 PC. Kemudian, kita membutuhkan 1 router dan 1 switch. Kemudian kita buat 1 router lagi yang nanti kita gunakan sebagai router headquarters. Lalu terakhir kita membutuhkan 1 buah server. Setelah itu kita hubungkan PC ke switch. Di sini kita menggunakan kabel strike. Lalu kita ganti port yang ada di router dari yang menggunakan fast Ethernet menjadi gigabit Ethernet. Kita matikan dulu perangkatnya, lalu kita ganti portnya. Begitu juga dengan router headquarters. Kita matikan dulu, jangan lupa. Lalu kita ganti dengan port gigabit Ethernet. Kita nyalakan kembali dan kita tunggu sampai bootingnya selesai. Setelah itu kita nyalakan juga router sebelumnya. Kita tunggu kembali sampai bootingnya selesai. Lalu kita hubungkan switch ke router menggunakan kabel strike. Lalu kita hubungkan router 0 ke router 1 headquarters menggunakan kabel cross. Kita hubungkan juga router ke server menggunakan kabel cross karena router sendiri termasuk ke jenis komputer. Sehingga komputer perangkat yang sama menggunakan kabel cross. Lalu langkah selanjutnya kita buat VLAN.
VLAN yang kita gunakan yaitu VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Lalu, langkah selanjutnya, kita tandai VLAN 10 menggunakan network ID 192.168.10.0. Begitu pula dengan PC 1 menggunakan VLAN 20 dengan network 192.168.20.0. Selanjutnya, PC 2 menggunakan VLAN 30 dengan network ID 192.168.30.0. Oke, langkah selanjutnya kita konfigurasi switch. Kita masuk ke switch, CLI, enable, configure terminal. Kita buat VLAN-nya, VLAN 10. Di sini saya tidak menamakan VLAN-nya. Lalu exit. Kita buat VLAN 20. Kemudian exit. Kita buat VLAN 30. Kemudian exit. Lalu kita masuk ke interface FA0/1. Kita ubah switch port-nya menjadi mode akses. Mode akses. Nah, lalu kita beri akses ke VLAN 10. Lalu kita masuk interface FA02. Kita beri VLAN mode akses. Kita kasih akses ke VLAN 20. Selanjutnya kita masuk ke interface FA03. Lalu kita beri VLAN mode akses. Kemudian kita beri akses ke VLAN 30. Oke, selesai. Kita masuk ke interface Gigabit Ethernet 0/1. Kita kasih VLAN mode terang. Karena interface ini akan membawa beberapa VLAN, yaitu VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Kita exit.
Kita close saja. Selanjutnya, langkah keempat, kita konfigurasi routernya. Kita masuk ke router, kita enable, configure terminal, lalu kita masuk ke interface gigabit 1/0 dengan subinterface VLAN 10. Kita enkapsulasi subinterface ini, lalu kita beri IP address 192.168.10.1. Jangan lupa subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita aktifkan dengan no shutdown, kita exit, lalu kita masuk ke subinterface gigabit internet 1/0.20. Selanjutnya kita enkapsulasi subinterface VLAN 20-nya. Kemudian kita kasih IP address 192.168.20.1. Kita aktifkan dengan no shutdown, kita exit lagi, kita masuk ke interface gigabit ethernet 1/0 subinterface VLAN 30, kita enkapsulasi VLAN 30 ini, kita beri IP address 192.168.30.1. Kita aktifkan dengan menggunakan no shutdown, kita exit, lalu kita masuk ke interface gigabit ethernet 1/0 dan kita aktifkan semua subinterface-nya. Selesai, kita exit, kemudian kita close. Selanjutnya kita kasih IP address pada tiap-tiap PC. Kita kasih IP address 192.168.10.2 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan default gateway-nya menggunakan 192.168.10.1, di mana ini merupakan subinterface VLAN IP address VLAN 10. Selanjutnya kita kasih IP address di PC selanjutnya dengan menggunakan IP address 192.168.20.2 dengan subnet mask 255.255.255.0, default gateway-nya 192.168.20.1. Kita konfigurasi IP PC selanjutnya dengan IP address 192.168.30.2 dengan default gateway-nya 192.168.30.1. Oke, kita coba ping ke subinterface-nya 192.168.10.1.
Oke, berhasil. Kita close. Kita masuk ke router 1. Kita jadikan cluster. Kemudian kita beri nama hostname-nya menggunakan Haki. Kita close. Kita kembali. Kita beri label di cluster 0 ini merupakan headquarters. Oke. Lalu di router 0 kita masuk ke interface Gigabit Ethernet 2/0. Kita beri IP address dengan kelas A 10.0.0.1. Dengan subnet masknya 255.0.0.0. Jangan lupa kita aktifkan dengan no shutdown. Kita exit, kita close. Kita masuk ke router Haki. Kita masuk ke interface Gigabit Ethernet 1/0. Kita beri IP address 10.0.0.2 dengan netmask 255.0.0.0. Jangan lupa kita aktifkan dengan no shutdown. Kemudian kita ke router 0, kita exit dulu, kita routing antar tabelnya router 0 dengan router 1 yaitu router Haki dengan menggunakan RIP. Kita masukkan network yang ada di router 0 yaitu 192.168.10.0, terus 192.168.20.0, terus 192.168.30.0, dan terakhir 10.0.0.0. Exit, kita close, kita masuk ke router Haki, kita masuk, kita routing juga, kita masuk ke interface FA0/0 untuk memberikan IP address menggunakan kelas B yaitu 172.16.10.1. Dengan netmask 255.255.0.0. Kita aktifkan dengan no shutdown, lalu kita routing.
Lalu kita routing dengan menggunakan router tip. Kita masukkan network yang tercantum yang terhubung di router kaki, yaitu 10.0.0.0 dan 172.16.0.0. Kita exit. Oke. Kita kembali, lalu kita masukkan IP address pada server, yaitu 172.16.10.2. Default gateway-nya kita menggunakan 172.16.10.1. Exit. Nah, selesai. Kemudian kita coba mengetes jaringan ini. Kita masuk ke PC, kita coba buka command prompt, kita ping ke server dengan IP 172.16.10.1. Sekian tutorial yang saya buat. Nah, berhasil. Sekian tutorial yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.